Pada saat Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 berjalan di atas bumi menuju ke tepi bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan seorang malaikat yang bernama Rafail untuk mendampingi Raja Iskandar Zulkarnain. Di tengah perjalanan mereka berbincang-bincang. Raja Iskandar Zulkarnain berkata kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, ceritakan kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rafail berkata, "Ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya, dan ada pula yang rukuk tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya." Kemudian raja berkata, "Alangkah senangnya seandainya aku hidup bertahun-tahun dalam beribadah kepada Allah." Lalu malaikat Rafail berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air bumi, namanya Ainul Hayat, yang berarti sumber air hidup. Maka barang siapa meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat, sehingga ia memohon kepada Allah agar supaya dimatikan." Kemudian raja bertanya kepada malaikat Rafail, "Apakah kau tahu tempat Ainul Hayat itu?" Malaikat Rafail menjawab bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah raja mendengar keterangan dari malaikat Rafail tentang Ainul Hayat, maka raja segera mengumpulkan alim ulama pada zaman itu, dan raja bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat itu. Tetapi mereka menjawab, "Kita tidak tahu kabarnya." Namun seorang yang alim di antara mereka menjawab, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam alaihissalam. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap." "Di manakah tempat bumi gelap itu?" tanya raja. Seorang alim menjawab, "Di tempat keluarnya matahari." Kemudian raja siap-siap untuk mendatangi tempat itu. Lalu raja bertanya kepada para sahabatnya, "Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap?" Para sahabat menjawab, "Kuda betina yang perawan." Kemudian raja mengumpulkan 1000 ekor kuda betina yang perawan-perawan. Lalu raja memilih di antaranya sebanyak 6.000 orang terpilih yang cendekiawan dan yang ahli mencambuk. Di antara mereka adalah Nabi Khidir alaihissalam, bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemudian berjalanlah mereka, dan Nabi Khidir alaihissalam berjalan di depan pasukannya, dan mereka jumpai dalam perjalanan bahwa tempat keluarnya matahari itu tepat pada arah kiblat. Kemudian mereka tidak berhenti menempuh perjalanan dalam waktu 12 tahun, sehingga sampai di tepi bumi yang gelap itu. Ternyata gelapnya itu memancar seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian seorang sangat cendekiawan mencegah raja masuk ke dalam tempat gelap tersebut. Berkatalah ia kepada raja, "Wahai raja, sesungguhnya raja-raja terdahulu tidak ada yang masuk tempat gelap, karena tempat yang gelap ini berbahaya." Lalu raja berkata, "Kita harus memasukinya, tidak boleh tidak." Kemudian ketika raja hendak masuk, maka mereka semua membiarkannya. Kemudian raja berkata kepada pasukannya, "Diamlah, tunggulah kalian di tempat ini selama 12 tahun. Jika aku bisa datang pada kalian dalam masa 12 tahun itu, maka kedatanganku dan menunggu kalian termasuk baik. Dan jika tidak datang selama 12 tahun, maka pulanglah kembali ke negeri kalian masing-masing." Kemudian raja bertanya kepada malaikat Rafail, "Apabila kita melewati tempat yang gelap ini,
apakah kita bisa melihat kawan-kawan kita? Tidak bisa, jawab malaikat Rafael. Akan tetapi aku memberimu sebuah merjan atau mutiara. Jika merjan itu ke atas bumi, maka mutiara tersebut dapat menjerit dengan suara yang keras. Dengan demikian, maka kawan-kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian. Kemudian Raja Iskandar Zulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu bersama sekelompok pasukannya. Mereka berjalan di tempat yang gelap itu selama 18 hari. Tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam dan siang, tidak pernah melihat burung-burung binatang liar. Sedangkan Raja berjalan dengan didampingi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Di saat mereka berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Khidir bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat ini aku khususkan untuk kamu. Setelah Nabi Khidir menerima wahyu tersebut, kemudian beliau berkata kepada sahabatnya, berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing, dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sehingga aku datang kepada kalian. Kemudian beliau berjalan menuju ke sebelah kanan jurang, maka didapatilah oleh beliau sebuah Ainul Hayat yang dicarinya itu. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam turun dari kudanya dan beliau langsung melepas pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat. Dan beliau terus mandi dan minum sumber air kehidupan tersebut, maka dirasakan oleh beliau airnya lebih manis daripada madu. Setelah beliau mandi dan minum Ainul Hayat tersebut, kemudian beliau keluar dari tempat Ainul Hayat itu terus menemui Raja Iskandar Zulkarnain. Sedangkan Raja tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Nabi Khidir tentang melihat Ainul Hayat dan mandi. Menurut riwayat yang diceritakan oleh Wahab bin Munabbah, dia berkata bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah anak dari bibi Raja Iskandar Zulkarnain, dan Raja Iskandar Zulkarnain keliling di dalam tempat yang gelap itu selama 40 hari. Tiba-tiba tampak oleh Raja sinar seperti kilat, maka terlihat oleh Raja bumi yang berpasir merah, dan terdengar oleh Raja suara gemercik di bawah kaki kuda. Kemudian Raja bertanya kepada malaikat Rafael, gemercik ini adalah suara benda apabila seorang mengambilnya, niscaya ia akan menyesal, dan apabila tidak mengambilnya, niscaya ia akan menyesal juga, jawab oleh malaikat Rafael. Kemudian di antara pasukan ada yang membawanya, namun sedikit setelah mereka keluar dari tempat yang gelap itu, ternyata bahwa benda tersebut adalah yakut dan berwarna merah dan jamrud yang berwarna hijau. Maka menyesallah pasukan yang mengambil itu karena mengambilnya hanya sedikit.